Halo sahabat Dian Walet dan para petani walet di Indonesia. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman semua mengenai apa itu sarang bulu. Karena ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya bahwa dia masih kebingungan apa yang disebut dengan sarang bulu dan bagaimana cara mengatasi agar sarang di gedung itu tidak berbulu. Jadi di sini sudah ada sarang yang saya sediakan sebagai model dan perbandingan dengan sarang yang bulu ringan atau bahkan plontos. Sarang bulu itu biasanya terjadi ketika akhir musim hujan. Akhir musim hujan itu dia intensitas curah hujan itu sangat tinggi sehingga menyebabkan kelembaban itu tinggi serta suhu yang sangat rendah. Sehingga burung ketika membuat sarang itu menambahkan bulu dengan fungsi untuk memberikan sedikit kehangatan di tengah kelembaban yang tinggi dan suhu yang rendah. Jadi itu adalah fase di mana biasa terjadi sarang bulu. Nah, pertama normalnya sarang itu rata-rata memiliki bulu yang ringan. Bulu yang ringan itu seperti ini. Ini contoh sarang dengan bulu yang ringan. Artinya tidak banyak terdapat bulu ataupun kotoran di sarangnya. Mungkin kalau dipersentasekan hanya kurang dari 10%, hanya 5%. Nah, rata-rata sarang burung yang bagus itu seperti ini. Namun ada juga yang lebih bagus dari sarang bulu ringan, yaitu sarang yang tidak ada bulunya atau disebut juga sarang plontos. Seperti ini ya. Ini contoh sarang plontos. Sarang yang tidak terdapat bulu. Jadi 100% itu murni air liur burung itu sendiri. Tentunya untuk sarang pelontos ini harganya berbeda dengan sarang-sarang yang lain. Biasanya selisihnya sekitar beberapa juta per kilo. Nah, kalau yang nomor 2 ini juga termasuk sarang bulu ringan. Sarang bulu ringan karena dia hanya terdapat sedikit bulu pada sarangnya. Nomor 3 juga sama. Ini adalah bulu ringan. Nah, bulu ringan. Ini mungkin hanya 1% ya. Persentase bulunya sangat sedikit. Bulu ringan juga memiliki harga yang cukup bagus dibanding bulu berat atau sarang bulu. Kemudian kita mulai dari sarang yang memiliki banyak bulu. Nah, ini disebut sarang bulu. Kalau ini bulunya masih belum terlalu banyak. Biasanya bulu itu banyak terdapat di bagian dalam sarang ya. Nah, ini banyak terdapat bulu. Kalau ini persentase bulu belum sampai 50%, mungkin sekitar 20% saja. Nah, ini yang agak banyak. Nah, ini banyak terlihat di dalamnya. Ini bulu burung. Ini terjadi ketika saya memanen di musim hujan. Ini seperti ini, berbulu. Nah, yang kronisnya lagi bisa seperti ini, teman-teman. Dari luarnya sudah banyak terlihat bulu. Nah, ini bulu. Apalagi ini dalamnya. Bulu ini difungsikan untuk sebagai penghangat mungkin ya dalam sarang. Dia bulunya berlapis-lapis dan terlihat di bawah rajutan air liur itu terdapat tumbukan bulu. Yang ini juga sama. Nah, ini. Jadi bulu ini bulu burung walet itu sendiri. Bulu indukan burung walet. Dia mencabut dari dirinya kemudian ditempelkan di sarangnya. Ini sudah naluri ya, naluri walet ketika membuat sarang di musim hujan yang sangat tinggi curah hujannya.
dia akan menambahkan bulu dari dirinya sendiri dan ditambahkan ke dalam sarang dengan tujuan agar sarang tersebut lebih hangat dan lebih memberikan kenyamanan bagi anakan walet nantinya. Jadi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana Bang cara mengatasi agar eh, sarang itu tidak berbulu? Karena tentu sarang yang berbulu ini harganya sedikit lebih rendah dibanding sarang walet bulu ringan atau apalagi sarang walet pelontos. Jadi cara mengatasinya adalah ketika musim hujan, jika rumah burung walet teman-teman itu terdapat kolam, maka teman-teman harus mengukur suhu di dalam ruang inap. Jika suhunya menurun drastis, maka kolam tersebut harus segera dikuras airnya agar suhu kembali normal. Karena burung walet ini sangat rentan dan sangat peka terhadap perubahan suhu. Sehingga jika terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, misalkan sampai di angka 25 derajat atau 23 derajat, itu sangat sedikit sekali angkanya, maka teman-teman harus bisa mengatasi bagaimana agar suhu tersebut kembali naik sampai 27 atau 28 derajat Celcius. Nah, jika teman-teman di dalam rumah inap terdapat kolam, maka harus dikuras. Dan jika menggunakan mesin pengabut, maka harus dihentikan. Sementara ketika musim penghujan, nantinya ketika sudah memasuki musim kemarau atau musim panas, teman-teman bisa aktifkan kembali kolam atau mesin pengabutnya. Kemudian bagaimana jika kita sudah melakukan cara tersebut namun suhu belum naik sampai angka 27 derajat? Biasanya bisa diakali dengan penyumbatan pada ventilasi, beberapa ventilasi. Jadi penyumbatan ini hanya penyumbatan sementara, bukan penyumbatan permanen. Jadi ventilasi disumbat beberapa agar suhu itu tidak mudah keluar masuk ruangan. Biasanya yang menyebabkan suhu itu tinggi di dalam itu karena terdapat perputaran yang agak lambat di musim penghujan. Ketika suhu di luar sangat dingin, kemudian ventilasi banyak yang terbuka, maka otomatis suhu tersebut akan masuk ke dalam dan mempengaruhi suhu yang ada di dalam ruangan. Jadi kita harus meminimalisir suhu yang masuk ke dalam ruangan agar tidak mempengaruhi. Namun penutupan ini sekali lagi bukan penutupan permanen. Nanti ketika musim panas atau musim kemarau setelah tiba, ventilasi tersebut bisa kita buka kembali. Nah kemudian memang seperti Bang Dian katakan tadi di awal bahwa sarang bulu ini sudah menjadi sifat alamiah atau fitrah dari walet itu sendiri. Ketika musim hujan dan intensitas hujan cukup tinggi, itu dia akan menambahkan bulu di sarangnya. Dan mungkin usaha-usaha yang kita lakukan itu mungkin bisa saja berhasil mempengaruhi bentuk sarang yang tidak terlalu banyak bulu. Namun usaha tersebut tidak lantas menjadikan 100% sarang tersebut akan berubah menjadi pelontos atau bulu ringan. Mungkin kita dari sarang yang banyak bulunya seperti ini, dengan usaha-usaha yang kita lakukan, maka mungkin akan berubah menjadi yang agak seperti ini, agak-agak sedikit bulunya. Kalaupun tidak bisa sampai pelontos atau bulu ringan seperti ini, maka memang itu bisa jadi sudah sifat alamiah dari walet itu sendiri. Kita harus bisa memakluminya. Ya, jadi itu tadi pembahasan dari saya mengenai bagaimana bentuk dari sarang bulu dan bagaimana cara menanggulanginya, dan usaha-usaha yang kita lakukan tadi ya insya Allah bisa sedikit meminimalisir kadar bulu yang terdapat pada sarang di gedung walet milik kita. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses petani walet Indonesia.